Selamat siang Bu Husnul. Selamat siang, Bu Dian. Ya. Apakah ada waktu Bu Husnul? Saya ingin berbincang-bincang tentang masalah anak dengan Bu Husnul. Iya, Bu Dian, kebetulan siang ini saya ada waktu. Bagaimana? Silakan masuk, Bu Dian, ke ruangan saya saja ya. Ya, terima kasih Bu. Monggo, monggo, Bu Dian. Maaf Ibu Gimana? mengganggu waktunya. Ya, Ya, ini ada sesuatu yang ingin saya berbincangkan dengan Ibu. ya, iya, Bu Eh, Dian, monggo. Ibu, saya punya murid yang bernama Esa Raka begitu. Nah, anak ini memang eh, sering tidak berangkat. Dalam 1 minggu itu hanya bisa 3 kali berangkat begitu. Jadi dalam 1 minggu itu pasti 2 hari dia tidak berangkat begitu. Nah, eh, saya pun bertanya ke teman-temannya satu kelas begitu. Ketika anak itu tidak berangkat, saya mencoba bertanya ke teman-temannya, kenapa si Esa ini tidak berangkat begitu. Nah, terus apakah sakit? Tidak Bu, karena ternyata itu ada temannya yang rumahnya bertetangga begitu dengan si Esa ini begitu. Ya, Nah, terus eh, katanya tidak sakit begitu. Terus apakah mungkin dimarahi oleh bapak ibu guru, mapel begitu. Nah, terus temannya sepertinya tidak ada Bu yang memarahi begitu. Nah, terus ada temannya yang bercerita kemarin memang ada pelajaran bahasa Inggris Bu begitu. Hanya saja setiap anak kan kebagian untuk menyebutkan jamnya, kapan dia bangun begitu. Nah, terus si guru bahasa Inggris ini sudah menuliskan bahasa Inggrisnya, si anak tinggal mengucapkan jamnya begitu. Misalkan jam 6 gitu berarti 6 o'clock begitu. Nah, ternyata anak itu disuruh menuliskan di buku bahasa Inggrisnya, ternyata tidak menulis. Nah, sama gurunya itu mendapatkan teguran begitu. Nah, tapi yang ditegur pada saat itu tidak hanya si Esa, karena banyak yang beberapa anak tidak menulis, akhirnya beberapa anak juga ditegur itu. Nah, terus saya tanya lagi, apakah selain itu ada lagi, maksudnya mapel-mapel yang lainnya? Tidak ada Bu, mapel matematika juga aman gitu, bu gurunya tidak marah gitu. Nah, begini Bu Husnul, jadi anak ini memang saya kan pernah berkunjung ke rumahnya begitu, ya. bertemu dengan ibunya. Jadi si Esa ini hanya memiliki ibu saja karena bapaknya sudah meninggal dunia gitu. Jadi eh, ketika SD itu memang dia dari SD swasta, terus dia itu kalau berangkat sekolah bareng dengan ayahnya. Setelah ayahnya meninggal, kemudian dipindah ke SD negeri begitu. Nah, Ya. di SD negeri yang dekat rumah dengan harapan bisa berangkat sendiri begitu. Tetapi rupanya di antara kelas 5 dan 6 memang sering sekali sering tidak berangkat gitu. Cuman tidak separah ketika SMP begitu. Iya. Nah, terus ketika saya home visit ke rumahnya, saya tanyakan kepada ibunya, anak ini mengalami penurunan dalam motivasi belajar begitu. Maksudnya keinginan untuk bersekolah itu agak rendah karena sudah tidak ada bapaknya begitu. Jadi begitu pula ini Iya. eh, apa merupakan suatu ganjalan bagi saya gitu. Nggih. Baik, Bu Dian. Tadi Bu Dian sudah bercerita banyak tentang Esa ya? Saya betul Ya. tentang Esa. Apakah Bu Dian punya rencana untuk Esa ini, Bu Dian? Iya, iya Bu Husnul.
saya memang mengharapkan si Esa ini berangkat sekolah dengan nyaman begitu. Seperti ketika dia berada di SD, sewaktu di SD swasta dan sewaktu ada ayahnya begitu. Memang rencana saya ini memang ingin dia kembali ke sekolah dengan baik begitu. Oh gitu Karena ya. ibunya pun juga ini bagaimana ya Bu, begitu kok anaknya jadi katakanlah ngelokro begitu. Gini itu rencananya Budian ya. Jadi untuk rencana itu sebenarnya apa tujuan yang ingin Budian capai untuk si Esa sendiri ini? Ya. Tujuan saya, Esa itu memiliki motivasi belajar Ibu. Dia mau berangkat ke sekolah dengan rajin, lalu mengikuti pembelajaran di kelas seperti teman-temannya. Jadi dia memiliki apa ya potensi, dia memiliki bisa berkembang dengan baik potensinya, begitu Ibu. Gitu ya. Untuk Esa tadi tujuannya sudah disampaikan Budian. Nanti itu tujuan yang ingin dicapai. Tujuan akhirnya yang ingin dicapai Budian sendiri itu seperti apa, Bu? Ya. Untuk tujuan akhirnya itu saya mengharapkan si Esa ini dapat belajar dengan baik. Dia termotivasi untuk berangkat ke sekolah gitu. Jadi ada motivasi lalu bisa belajar di kelas dengan aman, nyaman begitu. Ya. Dan tentunya juga orang tuanya juga akan bangga apabila anak ini sudah mau kembali ke sekolah begitu Ibu. Ya, baik Budian. Apa ukuran keberhasilan yang ingin Budian capai setelah kita bertemu, setelah ngobrol seperti ini, Budian? Iya. Harapan saya itu Tessa ini mau berangkat, Ibu. Dia termotivasi belajar begitu. Jadi memang ayahnya kan sudah meninggal begitu. Itu merupakan suatu takdir kan begitu. Nah, ini saya ingin memotivasi anak ini walaupun tidak ada ayahnya, dia tetap bisa bersekolah, tetap bisa berprestasi, tetap bisa berkembang potensinya begitu. Ya, baik. Kesempatan apa yang saat ini Budian miliki untuk kesempatan, ya. Kesempatannya itu untuk saat ini saya itu baru bisa mengadakan pendekatan Ibu, pendekatan dengan Esa. Ya, jadi ketika anak itu tidak berangkat, saya pun home visit ke rumahnya untuk bertemu dengan orang tua dan Esanya sendiri. Kalaupun pada saat anak itu berangkat, juga saya adakan pendekatan. Terkadang saya saya tanya, saya panggil ke ruang BK sebentar, ayo Esa main ke ruang BK sebentar, kemudian mau ngobrol, paling pendekatan itu saja yang saya lakukan dengan Esa gitu. Dari skala 1 sampai 10, Budian sekarang di posisi mana dalam mencapai tujuan yang ingin Budian inginkan? Ya. Untuk saat ini saya kemungkinan masih di skala 6 Ibu. Ya, enggak apa-apa Ibu. Gitu. Apa sebenarnya kekuatan Budian untuk mencapai tujuan yang ingin Budian capai tadi? Ya. Kekuatan saya itu saya harus lebih mengadakan pendekatan dengan anak itu, dan katakanlah saya tidak boleh merasa ini, aduh kok repot ya, kok begini, tidak ada gitu. Jadi memang saya akan intensif, saya akan sering mengadakan pendekatan dengan si Esa dan dengan orang tuanya begitu. Kemudian juga saya akan bertanya kepada Bapak Ibu guru yang ada di dalam kelas, bagaimana si Esa ini apabila di dalam kelas begitu Ibu. Ya. Peluang atau kemungkinan apa yang bisa Budian ambil? Ya. Untuk peluangnya itu saat ini yang saya bisa lakukan adalah
pendekatan ke Esa, lalu sering berkomunikasi dengan teman-temannya Ibu, ya, Ya. untuk sering kan dia punya teman sebangku yang dekat itu namanya Krisna, ya. Paling saya sering bertanya sama Krisna, terus dengan Bapak Ibu guru yang ada di dalam kelas, gitu. Gitu ya. Adakah hambatan atau gangguan yang menghalangi Budian dalam meraih tujuan tersebut? Untuk hambatannya itu begini Bu, orang tuanya itu terkadang kalau pas anak itu tidak berangkat, kan harusnya ada kabar ya dari orang tua begitu, yang mengabarkan apakah sakit atau kenapa. Tetapi kalau tidak ada kabar, kemudian saya pun melalui by WA chat kepada orang tuanya, tetapi terkadang hanya dibaca saja, tidak merespon ataupun centang satu begitu. Nah, biasanya kalau centang satu atau tidak direspon, keesokan harinya saya ke sekolah, saya ke rumah, saya amati dulu anak ini keesokan harinya berangkat atau tidak begitu. Kalau tidak berangkat, ya baru saya home visit ke rumahnya begitu. Ya, apa solusinya Bu? Ya itu Ibu solusinya. Ketika anak itu tidak berangkat, orang tua tidak memberi kabar, dan saya sudah by WA ke orang tuanya ternyata tidak direspon, otomatis saya akan ke rumahnya, begitu, home visit untuk bertemu ya orang tua maupun anaknya, gitu. Adakah rencana Budian dalam mencapai tujuan ini? Apa yang Budian rencanakan setelah tadi mengemukakan banyak sekali sebelumnya tadi? Ya, rencana saya memang saya akan selalu mengadakan pendekatan dengan Esa, baik dengan Esa maupun dengan orang tuanya. Karena harapan saya itu anak ini mau bersekolah kembali gitu. Maksudnya dalam 1 minggu itu full berangkat, kecuali anak itu betul-betul sakit ya Ibu. Itu kan memang harus ada ya informasi dari orang tua begitu, nggih. Gitu. Adakah prioritas yang ingin Budian lakukan dulu? Prioritas apa itu? Ya. Prioritas yang akan saya lakukan ini, anak ini mau untuk berangkat sekolah, termotivasi untuk ke sekolah, ya. Walaupun kan saya sudah berkonsultasi dengan Bapak Kepala Sekolah begitu, tidak usah masuk kelas dulu, enggak apa-apa Bu, begitu. Anaknya masukkan ke ruang BK dulu begitu. Jadi anak ini untuk pertama dia berangkat itu bolehlah di ruang BK dulu gitu. Gitu. Ya. Apa strategi untuk itu Bu? Yang Ibu lakukan, strategi yang Ibu lakukan itu seperti apa? Strateginya ya begini Bu, anak itu ketika ada di ruang BK berarti nanti pembelajaran saya mintakan ke guru. Jadi misalkan hari ini ada bahasa Inggris, matematika, jadi saya minta tugas untuk si Esa ini. Yang terpenting anaknya mau berangkat dulu dan termotivasi untuk sekolah begitu, walaupun tidak di dalam kelas begitu. Bagaimana jangka waktu yang ingin Ibu lakukan itu? Jangka waktunya tidak terbatas ya Ibu. Saya mengharapkan anak ini bisa kembali bersekolah dengan nyaman, termotivasi kembali ke sekolah dengan nyaman. Jadi tidak ada batas waktunya. Memang agak katakanlah saya agak repot begitu, tapi tidak apa-apa. Yang terpenting anak ini mau berangkat dulu. Gitu. Apa ukuran keberhasilan rencana dari Budian tersebut? Bagi saya keberhasilannya untuk Esa
itu kalau anak ini termotivasi mau berangkat sekolah, walaupun tidak ada ayahnya, dia mempunyai semangat belajar begitu. Karena Esa ini merupakan harapan satu-satu ibunya karena dia anak tunggal begitu. Ya. Bagaimana Budian untuk mengantisipasi gangguan nanti yang sekiranya bisa muncul dari si Esa sendiri ataupun lingkungannya, Budian? Yeah. Untuk mengantisipasinya begini, terkadang si Esa ini kan tidak berangkat karena apa ya, kadang tadi ada bahasa Inggris yang dia tidak bisa, Ibu, begitu. Terus saya harapannya bisa bisa berkolaborasi dengan guru bahasa Inggrisnya untuk memberikan tugas yang lebih ringan pada Esa begitu. Iya. Okay. Sekarang apa komitmen Budian untuk rencana aksi yang ingin Budian lakukan, Bu? Okay. Untuk komitmennya itu ya harus rajin ya saya ya Bu untuk mengadakan pendekatan maupun untuk home visit ke rumahnya begitu ya ketika anak itu tidak berangkat kan begitu. Iya. Siapa saja Budian yang bisa membantu Budian menjaga komitmen tersebut? Tentunya saya sendiri, lalu ada bantuan dari orang tua, gitu, lalu ada bantuan dari guru mapel Ibu, gitu, dan dari teman-temannya Esa sendiri, begitu. Iya. Dari semua yang Budian sampaikan tadi, bagaimana dengan tindak lanjut dari Budian sendiri setelah ngeceng pada siang hari ini, Budian? Iya, iya. Untuk tindak lanjutnya, sementara yang bisa saya lakukan adalah saya akan mengadakan pendekatan yang lebih intensif kepada Esa, gitu. Karena kemarin itu terakhir saya tanya ke dia gitu, saya kenapa kok tidak berangkat gitu. Iya Bu, saya mau berangkat begitu. Ada apa permasalahan di kelas begitu? Apakah ada teman? Tidak Bu, saya hanya malu kalau dipanggil Esa begitu. Saya pengennya dipanggil Raka begitu. Oh, Jadi gitu ya. Jadi untuk tindak lanjutnya nanti saya akan komunikasikan ke teman-teman satu kelas bahwa si Esa ini tidak mau dipanggil dengan nama Esa, tetapi dengan nama Raka. Dan kepada Bapak Ibu Guru juga nanti saya komunikasikan ke Bapak Ibu Guru untuk memanggil Raka saja begitu. Iya, baik Budian, setelah coaching siang hari ini dari skala 1 sampai 10, bagaimana menurut Budian? Budian sekarang sudah di skala berapa ini ya kira-kira? Di skala 8 Ibu. Saya sudah agak lega karena sudah bisa mengutarakan sama Ibu Bu Husnul begitu. Iya, baik Budian. Mudah-mudahan setelah kegiatan coaching siang hari ini, nanti Budian segera bisa melaksanakan rencana ataupun tindak lanjut yang akan Budian lakukan untuk si Esa ini dan mudah-mudahan hasilnya baik nggih Budian. Amin. Terima kasih Ibu atas waktunya. Selamat siang Bu Husnul. Selamat siang Budian. Kita lanjut ya. Ya, langsung saja. Assalamualaikum Budian. Waalaikumsalam Bu Husnul. Selamat siang. Maaf jika mengganggu siang ini Budian ya. Tidak Bu Husnul, ada yang mau diperbincangkan Ibu? Iya Budian, ini ada hal yang perlu saya sampaikan ke Budian tentang murid saya. Apakah saya mengganggu waktunya Budian? Tidak Bu Husnul. Iya. Baik. Kita enaknya di mana Bu? Biar kita sama-sama nyaman ini.
Oh iya. Kita di ruang perpus saja ya Ibu ya. Baik Bu, monggo Nggih. kita ke perpus dulu. Nggih. Monggo Bu Husnul, silakan. Nggih. Ya gini Bu Dian, beberapa hari ini, terakhir ini saya kok kepikiran dengan murid saya, namanya Rama. Anak ini di kelas 2 itu anak pindahan dari Bogor. Jadi di sini dia dengan neneknya, orang tuanya hanya mengirim dia ke sini, dititipkan ke neneknya, dipindah ke kelas saya. Di kelas 2, saya lihat usianya dia memang sudah lebih tinggi daripada teman-teman seusia waktu itu semester 2 kelas 2. Oke lah kita terima karena memang di negeri tidak boleh menolak anak pindahan terutama dari luar kota. Usianya kalau anak kelas 2 itu 9 ya, 8-9 dia sudah 10 sendiri. Saya kira dia juga sudah punya apa ya, pikir saya dia sudah bisa baca tulis intinya gitu. Tapi ternyata di awal pindahan itu saya belum berani mendekati semaksimal mungkin karena takutnya dia bersosialisasi dengan lingkungan dulu. Tapi semakin ke sini sampai akhirnya pindah kelas 3, saya yang megang anak-anak itu ternyata anak ini sama sekali belum ada perubahan Bu. Ternyata dia belum bisa membaca dan belum bisa menulis. Dia Merangkai kata belum bisa ya? Iya, belum bisa. Mencontoh aja belum bisa. Itu sebenarnya sudah saya temukan di akhir sumatif karena dia pindahnya kan itu Bu. Sudah mepet mau akhir sumatif 1 bulan sebelum tes itu pindahnya. Jadi setelah tes sumatif itu saya kok anak ini ternyata tidak bisa menjawab soal. Kenapa ya? Oh ternyata dia tidak bisa membaca. Nah di situ saya melihat oh iya ini catatan saya ini ternyata di kelas 3 saya pegang sendiri. Kemudian saya juga tak lihat sebulan pertama awal masuk, kemudian itu semakin kesini dia semakin ini agak malas ya kalau disuruh nulis mencontoh aja di papan tulis, membacanya juga gimana ya dia tidak bisa dan keinginan untuk belajarnya juga tidak muncul. Nah, saya tanya ke teman-teman yang ini kan di kelas saya itu banyak yang bertetangga lah, mereka sering main di rumah gitu. Itu Bu, Rama itu di rumah sukanya main HP karena dia sudah punya HP sendiri. Nah, saya tambah agak gimana ini anak ya, padahal waktu itu kan cepat berjalan ya Bu. Nanti tiba-tiba ada aja sudah sumatif, sudah sumatif, tiba-tiba anak sudah harus naik kelas. Itu kan PR buat saya. Gitu Bu, permasalahan yang saya hadapi. Bu Husnul ya. Apa tujuannya Bu Husnul yang ingin Bu Husnul capai? Tujuannya apa Bu Husnul? Ya, untuk Rama ini tujuan yang ingin saya capai anak ini bisa membaca dan menulis. Jadi bisa merangkai kata, kata dulu dan kata itu dia tulis dengan tulisannya sendiri. Tidak hanya mencontoh karena kita sudah kelas 3 begitu Bu Dian. Iya. Lalu ukuran keberhasilan untuk Rama ini apa Bu Husnul? Ukuran keberhasilannya? Ukuran keberhasilan saya untuk Rama ini dia dari dirinya sendiri termotivasi untuk mau belajar. Dia merasa kok teman-temanku sudah bisa tapi aku enggak bisa. Jadi dia mulai pengen belajar dari dirinya sendiri. Paling enggak punya malu lah kalau bahasa kasarnya mungkin ya. Malu lah jadi nanti dia punya inisiatif sendiri ya. Aku baca gini, aku harus menulis seperti ini. Nulis mencontoh pun harus benar. Itu sebenarnya hanya mencontoh. Kamu nyontoh itu tulislah dengan benar, kan tinggal mencontoh, tidak berpikir huruf gitu loh. Ya, betul. Lalu kesempatan apa yang Bu Husnul miliki sekarang? Kesempatan yang saya miliki untuk si Rama ini, saya berusaha mendekati dia secara pribadi. Saya panggil dulu, kenapa sih kamu kok
membacanya agak lambat, menulisnya agak lambat. Apa di rumah kamu tidak membaca, tidak belajar membaca dan menulis, tidak ada yang mendampingi? Saya tanyakan itu secara pribadi, saya panggil sendiri. Itu yang pertama yang saya lakukan. Yang kedua, dia juga menjawab sih, dia di sini sama mbahnya, mamah dan bunda dan ayahnya tidak di sini gitu. Kemudian yang kedua, saya teman yang dekat, biasanya satu kelompoknya di sini tuh ada dua temannya yang sering bareng. Kebetulan dia sering bertemannya dengan anak-anak yang agak bisalah untuk dijadikan teman, dan sering ya rukun lah dalam arti gitu. Fadil dan Jindan itu sering banget runtang-runtung bareng. Nah, saya berikan kepada Fadil dan Jindan itu kepercayaan, yuk coba si Rama didampingi yuk. Mungkin dengan saya dia jenuh mungkin ya, karena saya agak kadang agak kenceng ya ngajari nih anak, kok susah banget sih. Nah, mungkin saya merasa gitu, kemudian saya lempar ke temannya. Coba gitu. didampingi dong setiap istirahat atau ada waktu sela waktu itu didampingi. Bu Guru punya buku baca itu, buku baca mulai jilid 1 sampai 5, coba dari jilid 1 didampingi, diajarin sedikit-sedikit sama dilihat cara nulisnya. Benar atau enggak itu paling enggak setiap istirahat pertama dan kedua itu waktunya 5 menit sampai 10 menit lah. Gitu Bu Dia. Ya, kalau dengan teman kan agak berbeda gitu ya, Bu ya. Kan begitu. Iya, mungkin bahasanya dengan faktor sebaya seperti itu. Iya, betul. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Bu Husnul itu dalam pencapaiannya? Untuk mengatasi Rama ini saya masih merasa di skor 5 Bu Dian. Ya, tidak apa-apa Ibu. Karena nanti ini sudah hampir 4 bulan ya. Saya kok belum bisa menggerakkan anak ini ya. Kok menurut saya belum berhasil ya dengan cara saya gitu. Lalu apa kekuatan Bu Husnul dalam mencapai tujuan itu? Kekuatannya apa Ibu? Kekuatan saya yang pertama tadi, saya memberi pendampingan dari diri saya. Saya mengajari, meluangkan waktu saya untuk mendampingi Rama ini belajar menulis dan membaca setiap hari, setiap istirahat pertama, kedua. Selain itu saya meminta bantuan temannya tadi. Jadi kadang saya yang menyuruh dia membaca di istirahat pertama, nanti si temannya Fadil ataupun Jindan nanti, Bu aku berarti nanti yang istirahat kedua ya? Bergantian ya. Dari Rama bergantian dan itu saya rutinkan. Saya di depan memantau setelah tadi istirahat pertama saya yang mendengarkan dia belajar membaca dan melihat dia menulis. Nanti saya pantau juga si Fadil atau si Zindan yang mendampingi Rama tersebut. Lalu peluang apa yang bisa Bu Husnul ambil? Peluang yang bisa saya ambil dan lakukan ya itu memanfaatkan waktu kosong untuk selalu mendampingi Rama ini dan saat pembelajaran pun saya berusaha anak-anak membaca dan menimbulkan motivasi anak-anak, terutama untuk Rama itu, bahwa penting sekali fungsinya kalau anak-anak itu bisa membaca dan menulis sendiri. Gitu. Lalu apa hambatan yang menghalangi Bu Husnul untuk meraih tujuan? Hambatan yang saat ini saya alami yang pertama, saya susah komunikasi dengan orang tua Rama sendiri. Jadi saat saya berkomunikasi tentang Rama lewat chat, karena memang di luar kota di Bogor tadi, ya itu respon bundanya itu lama sekali. Gimana Bu? Kalau jawab sudah sehari 2 hari. Gimana Bu? Saya tidak bisa mendampingi. Saya jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, dari dia sendiri, dari Rama ini belum terlihat motivasi dari dia sendiri. Jadi kalaupun teman sebayanya mau mendampingi,
dia disuruh-suruh gitu, didorong, ayo toh kamu tuh gak iso moco, ayo tak ajari gitu. Jadi dia nggak punya gini, Dil, ayo aku diajari baca, belum pernah Iya. saya Oh, jadi gitu. anaknya sendiri yang meminta itu belum pernah ya, Ibu? Belum pernah, jadi temannya, Oh, ayo toh iya. kowe gen iso Malah moco. iya, temannya yang mendorong. Lalu apa solusinya, Bu Husnul? Eh, dari itu ya, untuk orang tua tadi sudah tidak bisa, saya berharap saya bisa mengadakan pendekatan yang ada di sini, yang dipasrahkan siapa. Dulu saya pernah manggil mbahnya, tapi mbahnya ya namanya mbah ya pripun Bu, saya juga sudah tidak bisa. Yang dititip ke saya tidak hanya Rama, cucu saya banyak yang dititip ke saya. Iya, Ada, iya. ada siapa yang di rumah? Oh ada om dan tantenya. Oke, nanti om dan tantenya akan saya panggil. Jadi salah satu akan saya panggil, anak ini akan saya serahkan. Coba kalau di rumah, tolong Rak Ketong Siti itu anak ini didampingi untuk belajar membaca dan menulisnya. Tapi Iya, balik iya. lagi, mbahnya juga bilang om dan tantenya itu kerja Bu, pulangnya sampai malam. Ya tapi segala solusi ya, segala rencana itu akan saya lakukan untuk keberhasilan anak ini bisa membaca dan menulis tentunya ya. Nggih, nggih. Nggih, ngono. Lalu apa prioritas dari Bu Husnul dari apa prioritas yang akan Bu Husnul lakukan apa, Ibu? Prioritasnya di mana? Prioritas pertama yang akan saya lakukan dari saya ini, saya akan tetap mendampingi Rama ini selama di sekolah. Kalaupun pulang sekolah ya, raketong 15 menit lah tak tak dampingi untuk Oke. belajar membaca dan menulis. Kalau dibilang karena dia belum muncul faktor intrinsiknya, Bu guru nih kok lama-lama gini ya. Iya, Terserahlah. Tapi saya akan berusaha mendampingi anak ini terus untuk bisa nanti membaca dan menulis. menulis nggih. Nggih. Lalu itu termasuk prioritas termasuk strategi juga ya, Ibu ya? Jadi strategi. Ya, ya itu juga masuk strategi saya. Semuanya saya coba dengan mendekat dengan keluarganya, siapa yang bisa untuk mendorong dia, teman-temannya juga tak Iya. suruh belajar dengan tetangga yang sekarang menjadi teman sekelasnya. Dan saat pembelajaran saya memunculkan motivasi-motivasi agar yang belum bisa membaca dan menulis, fungsinya apa, nanti manfaatnya apa, itu strategi saya, Budian. Nggih. Lalu bagaimana jangka waktunya, Ibu? Jangka waktu yang saya ingin capai anak ini ya paling enggak saya punya target ya, ini sudah tengah semester aja belum menunjukkan hal yang ya gimana ya, penambahan itu belum menunjukkan sama sekali. Kalau soal ABC mungkin dia sudah bisa ya, hanya menyilang. Iya, iya betul. Untuk menjawab pertanyaan kemarin di sumatif tengah semester itu, ternyata dia karena membacanya belum bisa, memahaminya kan juga belum bisa, dan otomatis karena menulisnya juga bisa, Masya Allah sekali tulisannya. Nggak Iya, nyambung dengan apa yang iya, ditanya. iya. Tidak Jadi berbunyi begitu ya. target saya ya mungkin target target kedepannya nanti waktunya ya secepatnya anak ini harus saya kejar untuk bisa membaca menulis, dan mudah-mudahan nanti semester apa ya sumatif semesteran ini dia paling enggak sudah bisa mulai mengeja lah, Iya. menulisnya sudah bisa terlihat. Lalu apa ukuran keberhasilan rencana aksi Bu Husnul, Ibu? Ukuran keberhasilan saya nanti di semesteran, Bu. Kita lihat nanti semester tes sumatif itu, kalau dia sudah bisa menjawab berarti dia sudah bisa membaca. Walaupun mungkin kadang tulisannya anak itu ya kalau pada awal-awal pembelajaran itu anak-anak itu mesti itu ya. Anak-anak apa? Anak-anak kadang nulisnya ada yang Ada hurufnya yang hilang. hilang, belum komplit gitu ya. Nah, gitu. Enggak apa-apa sih, tapi itu target saya. Iya. Lalu bagaimana cara Bu Husnul untuk mengantisipasi apabila terjadi gangguan atau hambatan gitu? Untuk mengantisipasi gangguan atau hambatan ini bagaimana ya? Dari saya sendiri harus semakin telaten.
untuk mendampingi si Rama ini. Bagaimana ya tentunya tetap di sekolah tadi ya, target kita hanya di sekolah, selama di sekolah terlepas dari itu kita hanya bisa berkomunikasi dengan orang tua, menyampaikan perkembangan Rama ini seperti apa. Tapi di sekolah tetap kita dampingi, kita bantu dengan teman-temannya. Iya, iya. Lalu apa komitmen Bu Husnul terhadap rencana aksi? Komitmen saya melakukan ini terus-menerus, tidak patah semangat istilahnya. Tidak Ya. ikut-ikutan klokro, tidak ikut-ikutan berkeluh kesah, tapi ini tantangan saya. Dan saya harus bisa menjawab tantangan ini dengan yang akan saya lakukan yang terbaik tentunya untuk si Rama ini. Siapa saja yang membantu Bu Husnul dalam menjaga komitmen ini, Bu? Yang membantu saya banyak sekali ya sebenarnya, anak-anak murid saya yang lain itu yang selalu memberi motivasi ke Rama dan yang mendampingi Rama sebagai tutor sebaya, guru mata pelajaran, yang selalu saya tanya, sebenarnya Rama kalau jenengan ajar gimana sih Bu? Sebenarnya Rama kalau sama guru olahraga seperti apa sih Bu? Nah itu seringkali saya komunikasikan dengan teman sejawat Bu. Okay. Bagaimana dengan tindak lanjut dari sesi coaching ini, Bu? Apa yang saya rencanakan akan saya tindak lanjuti sesegera mungkin. Jadi akan corone tadi kalau kadang masih ada beberapa waktu yang terlewat, seintens. Jadi seintens mungkin rencana saya akan saya lakukan pada Rama ini karena saya ternyata sudah memiliki target nanti semesteran, sumatif semester ini harus sudah bisa nih ya, paling enggak sudah ada tahapan yang lebih baik gitu. Iya. Bu Husnul, misalkan jika diskalakan antara 1 sampai 10, perasaan Bu Husnul bagaimana setelah terjadinya coaching ini? Alhamdulillah Bu Dian, untuk di skala ini setelah saya coaching dengan Bu Dian, saya sudah merasa skala saya sudah meningkat, yang tadinya 5 sekarang sudah menjadi 8 Bu. Alhamdulillah ya Bu Husnul. Ya semoga nanti rencana-rencana Bu Husnul, usaha-usaha yang Bu Husnul lakukan, lalu solusi-solusi yang sudah Bu Husnul terapkan bisa berjalan dengan baik gitu. Iya Bu Dian, terima kasih Bu Dian waktunya mendengarkan permasalahan saya di kelas dan saya bisa mengemukakan permasalahan saya dengan begitu gamblang dan saya juga merasa lega. Mudah-mudahan itu ya yang saya lakukan nanti tetap ada hasilnya nggih Bu. Mohon doanya. Ya amin. Iya betul. Pokoknya melakukan yang bisa kita lakukan untuk Rama, yang terbaik untuk Rama. Iya. Begitu ya. Oke Bu, terima kasih Bu Dian waktunya dan masukannya. Sama-sama Bu Husnul. Ya. Sudah berarti kita langsung masuk refleksi diri Bu. Oh gitu ya. Ini berarti sudah tidak direkod ya? Sudah masih saya rekod nih. Oh gitu. Apa? Nanti kan bisa di-cut Bu. Yang ini bisa di-cut. Oh gitu ya. Iya. Oke. Berarti kita belajar merefleksikan latihan coaching ya. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Apakah yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Atau kita stop aja ya Bu? Ya di stop aja apa ya Bu Husnul ya? Oke, nanti kita ngobrol sendiri ini ya. Oke.